Listrik menghidupi hampir setiap langkah kita, dari rumah hingga perjalanan menuju masa depan. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana energi itu tersimpan agar tetap bisa digunakan? Agus Purwanto sejak tahun 2012 konsisten mengembangkan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai litium sebagai jawaban kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyimpan energi secara berkelanjutan. Riset baterai litium ini saya mulai dari tahun 2012 dan pada saat itu berkaitan dengan penugasan kami dari Universitas 11 Maret dalam proyek mobil listrik nasional. Pada saat kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan dalam hal ini solar panel, energinya berlangsung secara intermittent sehingga perlu energi storage. Nah, BESS ini menjadi salah satu solusi dari baterai ini. Dalam sebuah produk baterai itu ada berbagai macam ekosistem yang mensupport produk itu menjadi ada. Mulai dari ekosistem material, pembuatan sel, pembuatan pack, kemudian diaplikasi di peralatan. Di antara semua supply ini belum bisa kita temui sebuah ekosistem yang masif yang ada di Indonesia. Langkah yang kami lakukan adalah kami membuat perusahaan rintisan yang mensupport ide ini. Perusahaan rintisan yang kita buat mulai dari perusahaan rintisan material, perusahaan rintisan untuk pembuatan sel maupun pack-nya, dan juga perusahaan rintisan untuk aplikasi di kendaraan listrik. Lewat Pusat Unggulan Niptek, Teknologi Penyimpanan Energi Listrik, Universitas 11 Maret Surakarta, Agus mengembangkan platform teknologi baterai litium nasional berbasis sumber daya lokal. Hasilnya adalah teknologi baterai litium berbasis material katoda dan grafena untuk pengisian daya yang lebih cepat. Serta desain sel dengan densitas energi dan umur pakai yang lebih baik. Memberi suplai energi bersih dan berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan, hingga situasi darurat saat bencana. Bersama mitra industri dan startup, riset baterai litium melangkah maju menuju hilirisasi. Kami dari PT Elektrik Baterai Indonesia mengucapkan selamat kepada Profesor Agus atas award yang telah diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Arif Satria selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah banyak membantu anak-anak negeri seperti kami, sehingga kami berani berinovasi dan memberikan bakti kami pada negeri. Sebanyak 6 kerjasama dari berbagai institusi telah ia kantongi, di antaranya dengan Pertamina untuk pengembangan baterai litium berbasis NCA, sebagai upaya untuk membangun ekosistem baterai nasional yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan produk impor lewat kontribusi kekayaan intelektual. Semoga pencapaian ini menjadi milestone penyemangat untuk Prof. Agus menjadi global researcher pada bidang teknologi baterai dan juga menjadi milestone peningkatan kualitas pendidikan tinggi teknik kimia mencapai lulusan global engineer sebagaimana yang diharapkan. Penghargaan ini merupakan buah dari perjalanan panjang yang dibangun dengan ketekunan, semangat, dan untuk terus belajar.
serta komitmen yang kuat dalam menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Atas nama Universitas 11 Maret, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan karya-karya terbaik, memperkuat kolaborasi, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi Indonesia. Apa yang telah dicapai Profesor Agus menunjukkan bahwa riset di perguruan tinggi tidak berhenti pada publikasi, tetapi mampu melahirkan teknologi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Namun bagi Agus, pencapaian sesungguhnya bukan hanya lahir dari banyaknya inovasi yang dihasilkan atau penghargaan yang ia dapatkan. Makna penghargaan ini bagi saya pribadi dan tentunya bagi tim kami tentu menjadi penyemangat bahwa apa yang kami lakukan selama ini mendapat apresiasi, tetapi ini sebenarnya bukan sebagai tujuan akhir dari kegiatan kami. Kegiatan kami akan tetap berlanjut untuk mensukseskan ide-ide kami berkaitan dengan ekosistem baterai lithium ion ini maupun baterai-baterai teknologi di masa depan, misalnya baterai sodium atau baterai yang berbasis grafen. Pada saat kita melakukan penelitian di bidang terdepan, frontier, tentu support dari ekosistem yang sudah ada akan minimal karena ekosistemnya belum terbentuk. Tetapi jangan lupa bahwa kita bisa berusaha untuk meng-create ekosistem ini sendiri. Saya yakin kalau model ini bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain, kemandirian bangsa kita di bidang apapun akan terbentuk.